Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu lagi dengan Bapak ya dalam materi PPKN KD kedua pertemuan keempat. Masih tetap sama, kita belajar menggunakan virtual ataupun lewat YouTube ya. Jadi Bapak harapkan tidak mengurangi semangat kalian dalam KBM meskipun lewat daring. Tetap harus semangat dan mari kita berdoa bersama-sama agar masalah pandemik ini cepat selesai sehingga kita sekolah bisa normal kembali. Di materi kali ini Bapak akan menyampaikan submateri yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia ya. Sebelum kita mulai materinya, saran dari Bapak tetap jaga kebersihan sehingga kalian terhindar dari segala penyakit terutama COVID-19 ya, yang sekarang makin memakan banyak korban karena kebersihan itu sangat mahal. Lebih baik menjaga daripada kita mengobati. Di materi kayak ini, dari materi sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menerapkan perilaku sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama tentang hakikat pertahanan keamanan dan substansi pertahanan dan keamanan. Hakikat pertahanan keamanan yaitu hakikat adalah perlawanan rakyat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam pertahanan ini dalam pertahanan negara ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertahanan militer dan pertahanan non militer. Nah, jika ada pertanyaan apa sih maksudnya dari pertahanan militer dan pertahanan militer, silakan setelah materi Bapak selesai nanti silakan kalian cari bisa di internet, silakan cari apa sih itu maksudnya dari pertahanan militer dan pertahanan non militer. Yaitu lanjut yang kedua itu substansi pertahanan dan keamanan. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan cuma-cuma. Ingat ya, tidak diraih dengan cuma-cuma, berarti ada yang dikorbankan ataupun ada perjuangannya. Yang dimana tidak diraih dengan cuma-cuma dengan murahan atau pengorbanan nyawa. Nah, berarti ada nyawa yang dikorbankan, harta, tenaga dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi saya harapkan kita itu harus menjaga kemerdekaan negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Kita jaga baik-baik. Kita sudah merdeka, kita tidak usah ikut berperang. Jadi tolong hargai perjuangan para pahlawan yang telah tiada, yang telah gugur dalam peperangan. Apalagi kemarin ya, tanggal 30 itu September itu dan tanggal 1 kita memperingati yang dimana ada hari G30 SPKI, yang dimana para pahlawan kita diculik dan dibantai atau dibunuh, dibuang ke lubang buaya. Karena harus kita ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, berhubungan dengan materi ini sangat erat sekali ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita hanya tinggal menjaga kemerdekaan ini jangan sampai ada huru-hara lagi. Jadi dalam materi substansi pertahanan keamanan ini banyak sekali nyawa, harta, tenaga yang dikorbankan untuk merebut kemerdekaan.
para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 tentang pertahanan negara pasal 30. Perubahan Undang-Undang 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya tentara saja, bukan hanya polisi saja yang berhak menjaga pertahanan negara Indonesia. Kita juga berhak menjaga, ya. Jadi di sini ada warga negara berhak dan wajib. Nah, bahkan wajib menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi dengan keamanan itu, dengan TNI, dengan Polri, bukan kita saling membenci, bukan kita malah saling menyumpahi, tapi kita membantu. Karena mereka lah yang menjaga pertahanan keamanan negara dan kita mendukung untuk ikut menjaga pertahanan itu. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, jadi seharusnya kita itu akur, ya, dalam artian biarkanlah ketika ada oknum-oknum dari hukum yang melanggar undang-undang, kita laporkan saja, tidak usah kita membenci istilahnya instansinya. Itu hanya oknum. Misalkan ada penilangan tanpa surat resmi, kita membenci instansinya, kita membenci kepolisiannya, tidak usah. Tapi kita silakan aja kalian jas atau hukum orang-orang yang memang oknumnya, ya, yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi segalanya itu diatur oleh undang-undang. Tidak semata-mata tugas-tugas saja ataupun melindungi, mengayomi sesuai dengan keinginan sendiri, tidak, tapi ada peraturan yang harus diikuti oleh tentara juga, oleh kepolisian juga, yaitu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI atau Polri. Nah, di sini dijelaskan, ya, tapi masyarakat sipil. Siapakah masyarakat sipil? Yaitu kita sebagai warga negara pada umumnya. Ya, sangat harus bertanggung jawab juga terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri bersama rakyat masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI, ya, dapat memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa sih keamanan rakyat semesta itu? Yaitu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, bercirikan satu, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan di sini yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi kerakyatan di sini itu kepentingan semua yang dilakukan oleh TNI, kepolisian, ya, itu diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi seluruh rakyat, tidak individu. Jadi universal. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, jadi di materi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertahanan negara dan keamanan negara itu bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga sipil atau rakyat Indonesia, ya. Kita hargai, kita junjung tinggi jasa para pahlawan untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan cara hal-hal yang positif, yaitu ikut serta membantu mengembangkan atau menjaga kemerdekaan negara Indonesia, bukan untuk menghancurkan.
Kita tidak usah ikut berperang, tapi kita sudah merasakan kemerdekaan itu. Ya, mungkin materi kali ini cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan beralih ke bab selanjutnya ya, yaitu bab 3. Jika ada kesalahan dalam materi ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.